Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Acap kali terjadi di sekitar kita tak kala kita melihat dalam berbagai peristiwa, seakan-akan kebenaran itu hampir kalah atau menjadi lemah. Seakan-akan ketidakbenaran itu semakin merajalela, mencoba mengalahkan kebenaran. Kebenaran tetaplah kebenaran, walau di posisi apapun ditempatkan, atau sebesar apapun tekanan dari ketidakbenaran itu, karena di waktunya Tuhanlah yang menyatakannya. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020, bertemakan bersukacitalah atas kebenaran Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 75 ayat 10. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, Alai anggo ahu barita honok kudo saliling-lilingna, ede honok kudo debatani si Jakob. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam dunia ini kita melihat banyak tindakan yang tidak menyenangkan terjadi kepada orang-orang percaya atau orang-orang yang baik. Apakah itu bersifat intimidasi atau tindakan kekerasan? Atau ada juga yang mendapat perlakuan yang tidak adil di dalam pekerjaannya, bahkan dalam lingkungan keluarganya. Di sisi lain kita menjumpai banyak orang ramai-ramai demonstrasi mencari keadilan dan menuntut yang menjadi haknya. Apakah itu masalah gaji atau upah atau apa saja yang menjadi hak-haknya di dalam setiap pekerjaannya. Walaupun senantiasa digaungkan tentang keadilan atau tuntutan untuk berperilaku adil, tetapi tidak ada jaminan yang pasti tentang keadilan di muka bumi ini. Bahkan kadangkala yang terjadi malah sebaliknya, yakni keadilan itu diputarbalikkan. Hal ini dikarenakan harta atau uang, pangkat atau jabatan, atau status, atau masalah kedekatan. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya yang salah jadi benar dan yang benar menjadi salah. Perilaku kejahatan atau kegelapan menjadi merajalela seakan-akan kebaikan tidak berguna atau menjadikan manusia menjadi lemah. Tak kala ketidakadilan semakin menjadi bagian hidup seseorang, maka perilaku penindasan semakin merajalela dan kebenaran semakin redup. Dalam situasi inilah terang firman Tuhan hendak bersinar menata kembali kehidupan kita dengan memotivasi kehidupan kita bahwa Allah yang kita sembah itu mengetahui, melihat, dan akan bertindak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, di mana Allah akan merendahkan yang tinggi hati serta meninggikan yang rendah hati dan tertindas. Karena Allah itu maha adil dan tidak membiarkan ketidakadilan terjadi. Allah kita akan bertindak sebagai hakim yang adil, untuk itu bersukacitalah dalam kebenarannya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 75 ayat 10 merupakan nyanyian pujian tentang keyakinan dan penantian akan keselamatan dan keadilan dari Tuhan atas umatnya. Situasi pemazmur ini dilatar belakangi oleh adanya perilaku ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya dan membahayakan banyak orang. Dalam situasi yang mencemaskan karena perilaku ini, Asaf mengajak umat bersyukur dan bersorak-sorak kepada Allah. Bukan tanpa alasan Asaf melakukan hal itu. Keyakinan Asaf yang menjadi dasar ajakannya kepada umat untuk bersyukur dan bermazmur bagi Allah. Asaf percaya
Apapun yang akan terjadi, Tuhan yang mereka sembah adalah Allah serta Hakim yang adil. Dialah Allah yang menghakimi dengan kebenaran. Kebenaran dan keadilan itu tidak akan terbantah oleh siapapun, bahkan oleh pembual dan orang fasik sekalipun. Allah sanggup memberikan penghukuman yang sesuai dengan keadilan dan kebenarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita saat ini banyak dikelilingi dengan ketidakadilan. Untuk itu marilah kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Jangan kita menjadi lemah atau bahkan larut dalam ketidakadilan itu. Karena sekecil apapun lilin, tak kala dia dinyalakan, terangnya tidak akan pernah kalah pada kegelapan di sekitarnya. Walau segelap apapun di sekitarnya, kita juga demikian. Dengan sukacita akan kebenaran Tuhan, berarti kita tidak berhenti berharap dan beriman kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah dan Hakim yang adil. Percayalah, akan tiba waktunya Allah akan memperlihatkan keadilannya, baik kepada orang fasik maupun kepada umat kesayangannya. Jangan berputus asa, mata Tuhan senantiasa melihat dan tangan Tuhan senantiasa terjulur untuk menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang menyertai dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari di kehidupan kami. Banyak hal yang menjadi ketidakbenaran di dalam hidup kami, yang membuat kami lemah. Tapi pengharapan di dalam Tuhan memulihkan kami untuk senantiasa bersinar menyatakan kemuliaan dan keadilan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bawakan dalam doa kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan seluruh pekerjaan kami. Tuhanlah yang memberkati, melingkupi kami. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan melalui obat yang mereka pergunakan. Berkati negara kami, kiranya Tuhan berikan hikmat. Begitu juga dengan gereja-Mu. Engkaulah yang memakai gereja-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.